pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah karya tulis ilmiah. Baik, dalam pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengertian ruang lingkup dari karya tulis ilmiah. Jadi pengertian dari karya tulis ilmiah itu apa aja, terus ruang lingkupnya itu seperti apa, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, baik. Karya tulis ilmiah merupakan uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan, atau informasi yang berasal dari data primer atau data sekunder. Jadi karya tulis ilmiah bisa berupa uraian atau laporan kegiatan atau temuan informasi yang berasal dari data primer, yaitu data yang diambil langsung, yang belum diolah, baik itu berupa wawancara, angket, dan sebagainya, atau temuan tadi diambil dari data sekunder, yaitu data yang sudah diolah dan kita menjelaskannya kembali dengan data-data yang terperinci. Nah, itu bisa dinamakan sebuah karya tulis ilmiah. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa karya tulis ilmiah atau dalam arti ilmiahnya ini dipandang sebagai sesuatu yang rumit, yang memiliki aturan-aturan tertentu dan sulit dilakukan. Karena apa? Karena bersifat ilmiah atau bisa dibuktikan. Nah, jika digabungkan antara karya tulis ilmiah, maka kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Nah, dalam arti disajikan secara ilmiah berarti disajikan dengan memiliki aturan-aturan tertentu dan bisa dibuktikan. Nah, yang terakhir adalah karya tulis ilmiah tidak selamanya berawal dari hasil penelitian. Karya tulis ilmiah juga dapat dihasilkan dari pemikiran-pemikiran mendalam yang dilengkapi dengan kajian kepustakaan. Jadi, karya tulis ilmiah tidak melulu tentang hasil-hasil penelitian, tetapi juga bisa dihasilkan dari pemikiran-pemikiran mendalam yang dilengkapi dengan kajian kepustakaan. Jadi ketika kita mau membahas tentang metode pembelajaran bahasa Arab, maka kita bisa menulis fokus pada metode pembelajaran bahasa Arab dengan mengkaji pemikiran-pemikiran dahulu atau kita merujuk buku-buku yang dahulu yang sudah ada tentang mengkaji tentang metodologi pembelajaran. Itu yang dimaksud tidak selamanya dari hasil penelitian. Nah,
Adapun karya tulis ilmiah memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri khas. Nah, yang pertama adalah isi karya ilmiah tentu bersifat keilmuan, yakni rasional, objektif, tidak memihak, dan berbicara apa adanya. Dalam arti, ketika kita meneliti suatu metode, bahwa metode ini efektif atau tidak efektif dalam suatu kelas, itu harus disampaikan apa adanya kepada pihak madrasah tersebut, atau sebuah sekolahan memiliki kebijakan tertentu. Apakah kebijakannya ini sesuai memiliki manfaat atau tidak? Kita mau meneliti hal tersebut, maka kita harus bicara apa adanya, bahwa kebijakan ini terlalu memberatkan siswa atau kebijakan ini berdampak positif pada siswa. Nah, positif dan negatif ini harus kita sampaikan kepada pihak sekolahan. Kita tidak memihak kebijakan dari sekolahan maupun kita istilahnya menolak dari kebijakan, tetapi ini berdasarkan fakta di lapangan. Jadi sifat dari karya ilmiah yang pertama adalah berbicara apa adanya, tidak memihak salah satu pihak. Nah, yang kedua adalah isi sebuah karya ilmiah harus fokus dan bersifat spesifik pada sebuah bidang keilmuan secara mendalam. Jadi isi dari karya ilmiah kita harus fokus kepada apa yang kita teliti atau apa yang kita bahas. Jadi jangan sampai sebuah karya ilmiah isinya hanya ngalor ngidul atau tidak spesifik. Nah, itu juga berpengaruh pada isi atau kualitas dari sebuah karya ilmiah. Yang terakhir adalah kedalaman karya tentu sangat disesuaikan dengan kemampuan sang ilmuwan. Jadi kedalaman sebuah karya ilmiah itu bisa dilihat dari kemampuan seseorang ini yang menulis karya tulis tadi. Nah, bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah bahasanya juga bersifat baku dan disesuaikan dengan sistem ejaan yang berlaku atau sistem ejaan yang disempurnakan. Nah, di sini jadi dalam bahasa karya ilmiah tentu saja harus menggunakan kalimat-kalimat baku atau yang disempurnakan. Jadi kalau kita belum pernah membuat, pasti banyak kesalahan-kesalahan yang dimiliki. Ya, lanjut. Tujuan penulisan karya ilmiah ditunjukkan atau dimaksudkan untuk menyebarkan hasil tulisan atau laporan dengan tujuan tertentu, sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak terlibat dalam kegiatan penulisan tersebut. Jadi hasil dari karya tulis kita itu nantinya akan dibuat referensi bagi orang lain yang membahas tentang judul yang sama atau dengan tema yang sama.